Hidup Elfrina di Kompas Siang, saudara, ekonomi bisa bangkit, nyawa tidak. Sebuah magic quote seorang Akufo-Addo yang merupakan Presiden Ghana. Ini adalah pernyataan luar biasa dari seorang pemimpin negara dalam merespons pandemi COVID-19 alias Corona yang tidak pandang negara. Terlihat sederhana dan singkat, tapi punya makna luar biasa. Di penegasan ini, kedudukan ekonomi ada di nomor 2. Karena yang utama adalah kesehatan manusianya. Sekali lagi saya tegaskan saudara, sehatkan manusianya jika ingin bangkit ekonominya. Yuk saya akan mengajak Anda untuk bermain data dan juga angka-angka yang bisa jadi acuan untuk menyehatkan manusia. Apa itu? Jawabannya adalah infrastruktur sekaligus tenaga kesehatannya. Kami pakai data dari WHO dan juga Bank Dunia di tahun 2017 nih saudara. Nah, pertama kita bahas soal kesiapan rumah sakit. Nah, jika dilihat dari jumlah kasur ini datanya per 100 atau per 1000 orang. Dengan mengasumsikan semua penduduk sebuah negara ini mendadak sakit. Nah, jadi untuk 1000 pasien yang sakit dan harus dirawat inap, Korea Selatan. Nah, ini adalah negara yang paling siap karena punya 11,5 kasur. Nah, kemudian disusul oleh Tiongkok 4,2, Singapura berada di urutan selanjutnya 2,4, Malaysia 1,9 dan Indonesia 1,2 kasur. Jadi bisa dibayangkan saudara, jangan sakit, hindari berkerumun jika tidak ingin masuk dalam daftar yang luar biasa ini. Anda bisa lihat daftarnya di sini. Dan kemudian bagaimana dengan ruangan intensive care unit alias ICU. Nah, kita akan melihat ini adalah jumlah ICU per 100.000 orang. Nah, di sini adalah kita pakai perbandingan angka lebih besar 100.000 dan Singapura jadi yang terbaik dengan angka 11,4 kamar. Nah, lalu ada di posisi kedua Korea Selatan 10,6, kemudian juga Tiongkok 3,6, Malaysia 3,4 dan Indonesia 2,7 ICU. Nah, sebenarnya apa sih dari angka-angka ini pesan moralnya? Nah, COVID-19 yang jadi pandemi ini membuat fasilitas kesehatan ini mendadak tidak cukup karena banyak pasien yang jatuh meninggal karena jangankan untuk mendapatkan ventilator untuk bisa menyambung nyawa untuk dapat perawatan pun jadi hal yang sulit. Nah, saudara, itu adalah infrastruktur yang sudah saya paparkan data-datanya, tapi jangan sedih dulu saudara. Sekarang kita akan bahas kemudian beralih ke jumlah tenaga kesehatan untuk menangani pandemi corona. Ini juga sudah pasti viral ya. Butuh tenaga kesehatan sukarela untuk menangani pasien yang kiranya mampu, kemudian juga sehat dan juga mendapat jaminan keamanan. Silakan untuk mendaftar karena tenaga kesehatan kita juga jumlahnya minim. Kenapa? Nah, karena Anda bisa bayangkan saudara, kalau di Korea 2,4 dokter bisa memegang 1000 pasien, di Indonesia tidak. 0,4 dokter untuk 1000 pasien. Berarti satu dokter akan memegang sekitar ada 2.400 pasien. Bayangkan seberapa prima dan seberapa tinggi jaminan keamanan yang dibutuhkan tenaga kesehatan ini. Nah, kami bukan maksud untuk mendikte pemerintah, tetapi data ini setidaknya bisa jadi perhatian tentunya untuk pemerintah. Jadi tolong Bapak, Ibu, pejabat, ayo cepat bergerak. Tidak hanya jumlah dokter yang sedikit, tapi juga memang jumlah perawat kita sedikit. Nah, Singapura masih jadi juara soal tenaga kesehatan ini sebab 7 orang perawat ini bisa merawat atau 7 orang perawat atau bidan bisa memegang 1000 pasien. Tetapi di Indonesia angkanya cukup rendah yaitu 2,1. Nah, bagi masyarakat Anda bisa membantu pemerintah agar juga tidak menambah sebaran COVID-19 dengan tetap berada di rumah. Tapi dengan infrastruktur kesehatan seperti ini, apakah Indonesia kemudian punya anggaran khusus COVID? Nah, kita akan lihat jumlah dokter per 1000 orang di Korea Selatan angkanya ada 2,4, kemudian Singapura 2,3, Tiongkok 1,8, Malaysia 1,5 dan Indonesia ada 0,4. Nah, kemudian untuk perawat dan juga bidan per 1000 orang, Singapura angkanya ada 7,2, Korea Selatan 7 di posisi kedua, kemudian juga Malaysia 4,1, Tiongkok 2,3 dan juga Indonesia di posisi 2,1 perbandingannya begitu. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat ini adalah data dari WHO dan juga Bank Dunia. Kementerian Keuangan akhirnya utak-atik anggaran negara untuk bisa mengatasi COVID-19 ini, tetapi dana ini bukan uang baru.
ternyata melainkan hasil realokasi dana yang sudah ada, yakni senilai 121,3 triliun rupiah. Dari mana dana ini, saudara? Rinciannya adalah ini pembagiannya APBN sebesar 62,3 triliun rupiah, dan kemudian ada APBD seperti transfer daerah dan juga dana desa sebesar 59 triliun rupiah. Banyak yang berteriak bahwa dana ini kurang, masih perlu dana lagi. Nah, jika ekonomi sedang sulit, apakah mungkin negara kita mendadak dapat penerimaan yang sangat besar? Jawabannya mutlak, saudara, sulit. Nah, apakah yang masuk akal kemudian? Ada juga yang menyarankan utang, tapi juga Anda pasti tahu utang adalah jalan terjal yang sulit untuk ditempuh pemerintah, apalagi sekarang ini rentan sebagai alat politik utang itu. Tapi sabar. Anda harus ingat, kita punya dana infrastruktur. Anggaran tahun ini sampai 319 triliun rupiah angkanya. Sudah dikurangi yang sudah dipakai, mungkin jadi totalnya ada 390 triliunan rupiah. Tapi kita harus kembali ke prinsip Presiden Ghana, ekonomi bisa bangkit, tapi nyawa tidak. Sulit diterima logika jika Indonesia memaksakan infrastruktur, tetapi manusianya berjatuhan sakit. Sekali lagi kami tidak berusaha untuk mendikte pemerintah, tetapi mencari opsi-opsi apa saja yang mungkin dengan bertanya kepada para pakar, yaitu para ekonom. Dan inti atau kesimpulan dari data yang saya paparkan tadi adalah sehatkan manusianya jika ingin menggerakkan ekonominya. Dan siang hari ini kita sudah terhubung dengan peneliti ekonomi Indef, Bima Yudhistira, nanti untuk membahas soal-soal peluang anggaran yang bisa dipakai untuk menanggulangi dan juga memerangi penyebaran COVID-19. Mas Bima, selamat siang dengan Maidob di sini. Selamat siang. Mas Bima, kalau misalnya kita bahas, kita langsung soal anggaran nih. Menurut hitungan Anda, apakah cukup realokasi anggaran APBN untuk COVID-19? Nilainya saya sudah sebutkan tadi 121,3 triliun rupiah. Cukup nggak, Mas Bima? Kalau kita bandingkan dengan negara lainnya, anggaran yang sudah disediakan ya, penggeseran pos untuk menstimulus ekonomi, kemudian dana kesehatan, Indonesia termasuk salah satu yang middle atau bisa dikatakan menengah dan paling rendah dibandingkan negara lain. Kita coba bandingkan dengan Malaysia misalnya. Malaysia menganggarkan sekitar 900 triliun rupiah kalau sudah dikonversi ke dalam rupiah. Jadi kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Malaysia. Jadi kita tidaknya sekarang ini membutuhkan 1.000 triliun rupiah untuk menstimulus ekonomi maupun untuk tadi tenaga medis, kemudian juga fasilitas kesehatan. Karena memang kurang sekali. Kita masih kalah dengan Malaysia, Anda hitung-hitungannya 1.000 triliun rupiah yang Anda hitung begitu ya. Jadi dananya kurang dong. Ini berarti artinya kita harus utang, meskipun ini bisa kita katakan hal yang bisa dikatakan politis, kemudian juga agak sensitif kalau kita bahas soal utang ini, Mas Bima. Secara hitungan keuangan negara, bisakah dana infrastruktur sementara ini dialihkan dulu ke penanganan COVID-19, Mas Bima? Iya, jadi yang tadi kita sebut sebagai dana 1.000 triliun itu, ini memang jumlahnya cukup besar, tapi tidak berarti kita mengandalkan pada utang. Karena kita bisa melakukan alokasi-alokasi anggaran yang sudah dianggarkan pada APBN 2020. Misalkan tadi bicara soal dana infrastruktur ya. Infrastruktur ada 400-an triliun yang dianggarkan, lebih ya, 423 triliun. Itu bisa kemudian dianggarkan untuk dana kesehatan, kemudian bantuan tunai kepada masyarakat, kepada pekerja informal, kemudian ada alat pelindung diri, dan kebutuhan-kebutuhan medis lainnya yang lebih mendesak. Kemudian juga jangan lupa bahwa ada rencana pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota memang secara anggaran belum sepenuhnya dialokasikan di APBN 2020. Tapi dari studinya saja misalkan itu sudah dianggarkan 2,5 miliar rupiah untuk studi perencanaan, yang sebenarnya bisa kemudian dialokasikan untuk hal yang lebih urgent. Kemudian kalau kita lihat dari segi belanja-belanja lainnya, misalkan belanja kementerian lembaga, itu belanja kementerian lembaga jumlahnya ada 1.600-an triliun rupiah. Kalau kita bisa potong saja kemudian 20% dan dialokasikan pada anggaran lainnya, ini saya kira kita tidak perlu berutang dan 1.000 triliun bisa dicari dari realokasi anggaran yang sudah ada.
Kalau tadi kan hitung-hitungannya kan sebenarnya bisa ya selain utang dengan mengalokasikan anggaran-anggaran infrastruktur sementara ini yang Anda katakan totalnya kira-kira 1.000 triliun kita masih butuh begitu ya Mas Bima ya. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan lain nggak? Contohnya potong gaji pejabat negara atau potong gaji wakil rakyat itu kira-kira bisa cukup nggak untuk yang 1.000 triliun kita butuhkan untuk menangani COVID-19? Ya, kita coba hitung-hitungan kasar. Itu dari pemotongan dari gaji misalkan menteri, kemudian wakil menteri, kantor staf presiden, staf sus milenial, ya, sampai kemudian direksi dan komisaris BUMN, termasuk juga anggota DPR, dana reses, dan lain-lain, itu memang tidak seberapa besar. Kita mendapatkan potongan 50% itu sebanyak kemudian 2,6 triliun rupiah. Memang tidak besar, tapi ini salah satu dorongan moral saya kira bagaimana pemerintah punya empati dan simpati untuk membantu solidaritas itu bukan masyarakat kecil yang bersolidaritas atau kelas menengah, tapi juga dicontohkan oleh para pejabat, kemudian anggota DPR, direksi komisaris BUMN. Menurut saya solidaritas yang itu kita butuhkan sekarang. Oke, solidaritas dibutuhkan bukan hanya dari rakyat kecil, tapi juga para pejabat negara, kemudian juga mungkin dari wakil rakyat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Skype peneliti ekonomi dari Indef, Bima Yudhistira.